Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'alna wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana wa sahhil umura auladana wa sahhil umura jami'in. Ibu jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga ibadah yang kita lakukan terasa nikmat dan membekas pada diri kita, sehingga merubah kita menjadi insan yang lebih baik. Karena ini adalah tanda dari diterimanya amal soleh seseorang, bahwa setiap kebaikan yang dia lakukan, setiap ketaatan yang dia lakukan itu mampu merubah karakter dia menjadi lebih baik. Min jazail hasanati al hasanatu ba'daha. Tapi ini ucapan seorang ulama salaf. Beliau adalah Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan hanya oleh Allah itu adalah apabila kebaikan yang dia lakukan mampu melahirkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Menjelaskan mengenai makna ini, beliau kemudian mengutip sabda Nabi yang pada saat surah Al-Lail, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa'amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang senantiasa memberi dan dia adalah orang yang bertakwa, wa saddaqa bil husna, kemudian dia membenarkan janji al-husna, yaitu janji mengenai surga, maka fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan memudahkan setiap langkah kebaikan. Kemudian ini pertanda baik. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah, karena semangat Islam itu adalah semangat memberikan berbagai macam kemudahan dalam setiap ketaatan yang akan kita kaji. Hadis yang berada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim secara sekaligus dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum linnas," jika kalian bersolat atau melakukan solat bersama dengan orang-orang, maksudnya solat berjamaah dan posisi kita sebagai imam, fal yukhaffif, hendaklah solatnya diperpendek. Fikihnya seperti itu. Fa inna fihim, karena dari jamaah yang hadir pada saat melakukan sholat berjamaah itu ada orang yang sedang sakit, ada orang yang sedang lemah, sepuh barangkali, wal kabir, ada orang yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk berlama-lama, belum lagi mereka yang dzul hajah, ada kebutuhan. Laisa min fiqhir rajuli, bukan termasuk di antara kefakihan seseorang yang ketika mereka sholat kemudian memanjangkan sholatnya, khususnya maghrib itu jamaah waktu orang pulang kerja. Biasanya orang menepi di jalan itu memang untuk ngejar sholat maghrib berjamaah. Maka jangan jadikan maghrib ini 30 menit yang dibaca juz 29 yang panjang ayatnya, sehingga ketika startnya jam 6 harus selesai setengah 7 lewat seperempat atau setengah 7 lewat 5. Nah ini bukan termasuk tanda kefakihan seorang imam. Seorang imam harus paham hal-hal seperti ini. Kalau maghrib diringkas sholatnya, diperpendek, ya tetap 3 rakaat tapi bacaannya diperpendek. Baru nanti isya agak panjang sedikit, karena itulah yang dilakukan oleh Nabi. Kalau mau berlama-lama silakan di sholat subuh, karena subuh itu memang orang-orang spesial. Sampai sholat subuh berjamaah itu disaksikan oleh malaikat. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, ada di dalam surah Al-Isra. Sesungguhnya bacaan waktu subuh, maksudnya adalah sholat subuh berjamaah, itu disaksikan oleh para malaikat. Maka memang dianjurkan bacaannya itu panjang. Nabi itu sampai membacanya sekitar 50 ayat. 50 ayat itu kisaran lebih dari 10 menit sampai 15 menit kalau satu rakaatnya. Ya, terlebih jika subuhnya itu adalah hari libur, maka memang dianjurkan untuk memperpanjang sholatnya. Kemudian jamaah, atau kalau tidak kita sholat sendirian, tahajud qiyamul lail, monggo kalau
Bapak Ibu mau tahajudnya 30 menit, 1 jam barangkali silahkan. Tapi ketika menjadi imam, memang dianjurkan untuk melihat keadaan makmumnya. Jangan karena bacaannya bagus, kemudian dihajar 1 juz, atau 2 lembar, atau 3 lembar. Habis itu orang-orang kapok, nggak mau sholat lagi di situ. Nah ini kita sudah menimbulkan fitnah. Karena memang anjurannya demikian. Kok seperti itu? Iya memang anjurannya demikian. Kalau kita sholat berjamaah dan waktunya adalah waktu orang lalu lalang, artinya waktu itu adalah waktu orang pulang kerja atau orang dzulhijjah, dianjurkan untuk diringkas. Nah, termasuk kajian ini kan memang bukan waktu yang wajib. Yang wajib tadi sudah kita kerjakan. Bagi yang barangkali ada kebutuhan, bisa langsung kemudian menyelesaikan dan melanjutkan aktivitas tersebut. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, wa idza shalla ahadukum li nafsi. Sebaliknya jika kalian sholat sendirian, falyutawil masya'a, diperpanjang kapanpun, ya sampai berapa menit, sampai 1 jam pun juga diperbolehkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, Nabi pernah menyampaikan hadis dari Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inni la aqumu ila shalah. Aku benar-benar akan melakukan sholat, wa uridu an utawwila fiha, dan ingin aku perpanjang sholat tersebut. Fa asma'u buka sobi. Di tengah sholat beliau mendengar ada tangisan seorang bayi. Fa atajawwazu fi sholati karahiyatan an asyqa ala ummi. Maka kemudian beliau mempersingkat sholatnya, khawatir karena ibunya kepikiran bayinya sedang nangis. Masya Allah, ya, sesuatu yang menjadi komunikasi antara kita dengan Allah Azza wa Jal, beliau perpendek. Padahal sholat itu adalah ibadah yang penting, ibadah yang merupakan imaduddin. Tapi memang ya dalam sholat ini ada beberapa kemudahan. Salah satunya diantaranya ketika kita sedang berjamaah dan kemudian jamaah kita ada banyak kondisi di tengah jalan. Semacam jamaah ketika kita sholat maghrib misalkan, kemudian di belakang ya ada adik-adik atau mungkin yang bawa bayi kemudian nangis, atau sholat isya, maka sholatnya kemudian bisa diperpendek. Yang harusnya bacaannya 1 lembar atau 2 lembar, itu bisa kemudian diperpendek. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan. Tapi jika memang tempat itu sudah dikenal dengan sholatnya yang panjang, semacam itu bulan Ramadan, dan memang kalau Ramadan di masjid itu 1 juz, artinya berikan juga. Kalau memang tidak sanggup, tidak kuat, tidak memaksa, karena memang kebiasaan kami, tradisi kami di sini adalah 1 juz. Ya ini bukan salah DKM-nya, karena sudah dikenal. Kalau Ramadan, apalagi qiyamul lailnya di 10 hari terakhir itu sampai 1 atau 2 juz. Ini memang tradisi kebaikan mereka seperti itu. Jadi kita bisa mencari masjid lain yang barangkali bacaannya lebih fleksibel dengan kita, bertahan untuk berdiri. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, ini hadis qauliyah yang disampaikan oleh Bunda Aisyah. Asalnya adalah mauquf sampai kepada sahabat, tapi berhubung diceritakan mengenai perbuatan Nabi dan di masa Nabi, maka hukumnya marfu. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqlayatul amal. Terkadang Nabi itu ketika sedang gigih atau sedang semangat-semangatnya melakukan satu kebaikan, tiba-tiba tidak dikerjakan atau ditinggal. Bukan karena futur. Ya, di sini nanti disebutkan alasannya, wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi. Padahal beliau sangat ingin melakukan amalan tersebut. Khasyatan an ya'mala bihin nas. Khawatir nanti orang-orang pada ngikut kemudian menganggapnya itu sesuatu yang wajib. Ini pernah terjadi pada saat beliau melakukan sholat taraweh. 2 kali berturut-turut beliau datang ke masjid berjamaah, selebih beliau tidak datang lagi ke masjid. Ketika para sahabat bertanya, kenapa demikian padahal kami sudah menanti? Jawaban beliau singkat, saya khawatir nanti ini seolah-olah menjadi wajib, karena sesuatu yang diulang-ulang oleh Nabi tidak pernah meninggalkan. Itu para ulama sepakat ini dihukumi sesuatu yang wajib. Jadi kalau Nabi sampai melakukan 3 kali, 4 kali, enggak pernah ditinggal. Antara 2, beliau sendiri yang membatalkan dengan sesekali tidak melakukan,
atau memang itu adalah sesuatu yang wajib. Contoh, sholat witir jamaah, bukan tahajudnya ya, witirnya. Nabi itu nggak pernah meninggalkan witir, hatta bahkan di dalam safar beliau. Nah, karena khawatir kemudian ini menjadi wajib, maka beliau memberikan arahan kepada para sahabatnya, barang siapa yang suka maka witirlah, barang siapa yang tidak suka maka tidurlah. Hadis ini kemudian menganulir dari wajibnya witir. Tapi kemudian para ulama karena saking seringnya Nabi, hampir-hampir beliau tidak pernah meninggalkan, menyimpulkan witir itu adalah sunnah muakkad yang paling muakkad. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal ketika mengomentari mengenai witirnya Nabi, beliau mengatakan man tarokal witra amdan fahuwa rajulun su. Ini disebutkan di dalam kitab musnad beliau, tapi bukan hadis. Ini ucapannya Imam Ahmad. Seorang muslim yang sengaja dia meninggalkan sholat witir. Witir itu yang ganjil, Pak. Kita itu boleh qiyamul lail 11 rakaat, 8 plus 3 witir. 8-nya qiyamul lailnya atau tahajudnya atau tarawehnya kalau itu di bulan Ramadan. Yang ganjil itu witirnya. Nah, yang nggak pernah ditinggal oleh Nabi itu yang ganjilnya ini. Hatta ketika beliau safar, ada 3 sholat yang tidak pernah beliau tinggal. Bahkan kalau beliau sedang bepergian, satu witir, kemudian satu lagi sholat duha, kemudian satu lagi adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Karena ini muakkadnya ditekankan sekali karena fadilahnya sangat besar. Nah, beliau khawatir witir ini jadi wajib, makanya kalau kita berbicara kepada imam madhab, Imam Ahmad itu sampai mewajibkan witir ini dengan kata-kata beliau, seorang muslim yang meninggalkan witir dengan sengaja maka dia orang jahat. Fahuwa rajulun su. Tapi bukan berarti kemudian hukumnya menjadi wajib, karena jumhur menyatakan sunnah muakkad. Ketika mengerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, tapi sayang. Begitu. Jadi dia derajatnya adalah sunnah muakkad yang lebih ditekankan dan paling ditekankan dari sekian banyak sholat sunnah yang ada. Dia berada di bawahnya wajib, tapi tidak sampai pada rutbatul wajib. Kecuali tadi Imam Ahmad sampai beliau mengatakan kalimat tersebut. Biasa khilaf di kalangan para sahabat terkait dengan hukum sholat, karena nas yang sampai kepada mereka pun juga berbeda-beda. Beliau menyimpulkan dari Nabi begitu menekankan tidak pernah meninggalkan witir, maka beliau simpulkan orang muslim yang meninggalkan witir dengan sengaja maka dia jahat. Lawang cuma 1 rakaat kok nggak dikerjakan, ibaratnya begitu jamaah. Witir itu kan minimal 1 rakaat. Anggaplah subuh itu 4:45 lewat 10, kita bangun 4:30 aja masih dapat 1 rakaat. Kalau final Liga Champion kita bisa melek dari jam 2, masa iya 1 rakaat saja kita nggak mampu? Itu kan jadi muhasabah, jadi introspeksi begitu ya. Apalagi nanti kalau Euro hampir tiap hari itu jam 2 tuh. Alhamdulillahnya kalau kemudian sempat 1 kali witir. Tapi kalau sama sekali enggak, 2 kali 45 menit kita betah melek, tapi 1 rakaat pun enggak dikerjakan menjelang subuh tadi, padahal kita sudah bangun. Ini kaitannya dengan hati, urusannya hati. Karena hati itu apabila sudah terbelit dengan dosa, berat melakukan kebaikan, berat melakukan ketaatan. Tapi berapa banyak orang yang mungkin secara zahir biasa-biasa saja, mereka banyak istighfar, mereka banyak bertaubat, tapi justru dikuatkan oleh Allah hatinya untuk melakukan ketaatan dan juga kebaikan. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati Allah, di akhir hadis ya dalam kajian ini Nabi SAW mengingatkan terkait dengan hak-hak seorang muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah bersaudara dengan muslim yang lainnya. Yang pertama, ada hak yang tidak boleh dilanggar, la yadhlimu. Dia tidak mendolimi, baik terhadap hartanya, baik terhadap fisiknya, baik terhadap kehormatannya, keluarganya, anaknya dan juga istrinya. Jangan diganggu. Jangan mentang-mentang itu mantannya misalkan, kemudian masih diapelin, na'udzubillah. Berapa banyak kejadian yang prahara rumah tangga itu terjadi gara-gara CLBK, na'udzubillah. Ini boleh jamaah. Barangkali mungkin
di tengah masyarakat, ya terutama di masyarakat perkotaan, itu adalah hal yang lumrah dan biasa. Bapak, saya main ke rumah mantan teman saya atau mantan saya dalam tanda kutip. Tapi kalau suaminya tahu, itu kan menyakiti. Jangan sampai hal ini terjadi, apalagi seorang muslim yang taat. Makanya Islam itu memberikan batasan kepada lawan jenis, laki-laki kepada perempuan, itu ketat sebetulnya jamaah. Ketat sekali. Cuman dalam lingkungan masyarakat tertentu, hal ini sudah tidak menjadi sesuatu yang tabu. Berpegangan tangan sudah menjadi hal yang lumrah, menjadi hal yang umum. Padahal dalam hadis Abu Daud, ya, Nabi memberikan warning, ini warning cukup keras. Seandainya seseorang ditusuk di bagian kepalanya itu dengan besi panas, itu jauh lebih baik daripada dia bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi ada dua perbuatan ini. Satu bersentuhan tangan dengan yang bukan mahram, salamankah, apalagi gandengankah, apalagi pegangankah. Satu lagi ditusuk dengan jarum di ujung kepalanya. Ini lebih ringan. Nabi memberikan analogi, ini lebih ringan jika dibanding seseorang itu baru menyentuh jamaah. Nah, kalau sampai terjadi hal-hal yang naudzubillah ya, sampai kebablasan, sudah bukan sentuhan lagi, tapi lebih dari itu. Makanya khusus dengan lawan jenis ini streng sebetulnya Islam. Bukan keras, bukan radikal, tapi tegas. Ini loh batasannya yang tidak bisa dilanggar. Karena berbahaya sekali, apalagi itu mohon maaf, istrinya teman kah, istrinya tetangga, atau mungkin orang yang kita kenal, yang mereka punya privacy, yang tidak bisa auratnya sembarangan kemudian dilihat, kemudian diumbar. Hal-hal seperti ini kalau sampai di sebuah masyarakat itu bukan menjadi sesuatu yang tabu, berarti rasa malu sudah mulai terkikis. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat diwanti-wanti oleh Nabi. Beliau mengatakan, iya kawan nisa, hati-hati dengan perempuan. Hati-hati dengan perempuan. Karena dulu Bani Israel itu disiksa oleh Allah, hancur peradabannya disebabkan karena mereka tidak bisa menjaga batasan dengan wanita. Hal mana hari ini di beberapa tempat kerja itu menjadi sesuatu yang biasa, dianggap lumrah, nggak apa-apa. Saya kenal suaminya, dia kenal istri saya. Kita jalan bareng berdua. Padahal nggak ada urusan kantor, nggak ada urusan. Jadi ini jamaah termasuk dari kategori menjaga kehormatan seorang muslim. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapapun yang membantu kebutuhan atau menyelesaikan urusan seorang muslim, maka Allah juga akan menyelesaikan. Siapapun yang menghilangkan kesusahan bagi seorang muslim, maka kelak di yaumil qiyamah Allah akan menghilangkan kesusahan bagi dia. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Ini poin menarik dalam akhir hadis ini. Seorang muslim yang menutup aib muslim yang lainnya yang dia lihat, bukan masalah pidana, tapi masalah prahara rumah tangganya, atau masalah anaknya, atau masalah mohon maaf beliau punya aib, punya kekurangan. Kita tahu, tidak kemudian kita umbar, kita tutup aib itu. Ketika ada orang yang berusaha untuk membukanya, sudah usah. Satu banyak aib, kenapa kita berbicara terhadap aibnya orang? Maka orang ini nanti aibnya akan ditutup oleh Allah di yaumil qiyamah. Siapa sih Pak? Kita yang nggak punya aib. Siapa kita yang nggak? Setiap kita itu pasti salah. Dan kalau itu dibuka, kita itu kan hidup di balik yang apabila tabir ini Allah buka, nggak ada orang yang mendekat kepada kita. Kenapa? Saking bobroknya kita. Ada banyak hal yang kita sembunyikan, orang lain nggak tahu. Yang apabila mereka tahu, mereka akan lari dari kita. Maka ketika Allah menutup aib kita, tutuplah aib saudara kita agar nanti pada yaumul qiyamah aib kita tidak dipertontonkan oleh Allah di hadapan seluruh makhluk, sehingga kemudian ditunjuk, oh ternyata fulan seperti ini. Tapi Allah tutup karena kita menutup aib saudara kita. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, semoga yang sedikit ini bermanfaat, semoga Allah menjadikan kita seorang muslim yang berkepribadian baik, yang menjaga kehormatan saudara kita yang lainnya, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang kemudian kita mampu menghangatkan sikap terhadap mereka. Ketika ada kekurangan pada saudara kita, tidak lantas diumbar, sehingga kemudian
terjaga dan tertutup aibnya. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang beriman yang muttaqin, yang sholihin, dan benar-benar bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.